Simbol-simbol terukir di bebatuan, petuah nenek moyang tertulis di dedaunan menjadi petunjuk perilaku di masa silam akan budaya dan adat istiadat menggema di hutan-hutan, di sungai, di pegunungan, di lautan. Indonesia memiliki banyak adat dan budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Selamat datang dan bergabung di pembelajaran dari rumah bersama Ibu Diah. Ibu Diah harap kalian selalu sehat dan tetap semangat walau kita masih belajar dari rumah. Dan tentunya hari ini kita akan membahas materi seni budaya khusus SMK kelas 10. Masih di kompetensi dasar 3.1, yaitu konsep budaya. Baik anak-anakku, hari ini kita akan belajar memahami unsur-unsur budaya dan fungsi budaya. Nah, untuk unsur-unsur budaya itu ada 7 bagian. Ya, yang pertama, sistem kepercayaan atau religi. Sistem kepercayaan sebelum datang agama, masyarakat menganut sistem kepercayaan animisme dan dinamisme, yaitu pemujaan dan penghormatan kepada dewa-dewa serta roh nenek moyang. Sistem kepercayaan atau religi dapat membentuk identitas masyarakat di suatu daerah. Semakin identik pula daerah tersebut dengan sistem kepercayaan yang bersangkutan. Contoh, mayoritas masyarakat yang mendiami Pulau Bali menganut agama Hindu. Oleh sebab itu, Pulau Bali identik dengan agama Hindu, meskipun ada masyarakat lain memiliki kepercayaan lain. Yang kedua, sistem pengetahuan. Pada umumnya, masyarakat memiliki sistem pengetahuan yang disepakati oleh masyarakat, yaitu pengetahuan tentang tempat dan benda-benda yang ada di alam sekitar, seperti laut, gunung, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Pengetahuan secara fisik adalah tentang anggota tubuh dan perbedaan jenis kelamin. Pengetahuan disepakati oleh masyarakat dunia adalah pengetahuan sistem waktu dan sistem kalender. Berikutnya, yang ketiga adalah sistem teknologi. Teknologi dapat dimaknai sebagai penemuan yang bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat pekerjaan manusia. Teknologi dibuat oleh manusia dari berbagai benda yang ada di alam sekitarnya. Semakin canggih teknologi, semakin baik pula pekerjaan yang diperoleh. Perkembangan teknologi membawa perubahan bagi masyarakat. Perubahan tersebut terjadi ketika teknologi belum terlalu maju. Manusia harus berusaha lebih keras untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Namun ketika teknologi semakin maju, membuat manusia tidak lagi harus bekerja lebih keras untuk mencapai suatu tujuan. Akibatnya terjadi kemunduran dari segi sikap masyarakat, yakni masyarakat cenderung malas dan ketergantungan pada teknologi. Berikutnya yaitu yang keempat, sistem kemasyarakatan. Sistem kemasyarakatan memiliki kaitan erat dengan sistem religi, yaitu latar belakang kesukuan, derajat, dan tempat tinggal. Pada masa lalu, masyarakat yang memiliki agama atau suku bangsa yang sama akan membentuk suatu komunitas yang mendiami wilayah tertentu. Berdasarkan derajat dalam masyarakat dibagi berdasarkan sistem kasta, dengan kasta tertinggi diberikan kepada pemuka agama dan kaum bangsawan.
Di Indonesia, sistem kemasyarakatan yang banyak digunakan adalah sistem paguyuban dan patembayan. Sistem paguyuban itu menghubungkan anggota masyarakat dengan kesamaan latar belakang, keluarga, suku bangsa, dan tempat tinggal. Patembayan menghubungkan anggota masyarakat dengan kesamaan kepentingan, contohnya pegawai dan pimpinan tempat kerja. Baik, berikutnya anak-anakku. Sistem ekonomi. Nah, yang kelima tuh ya adalah sistem ekonomi. Sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat zaman dulu yaitu sistem barter, yaitu bertukar. Ya. Sistem ekonomi pada masyarakat masa kini yaitu dapat bertransaksi secara langsung menggunakan mata uang, menggunakan jasa perbankan seperti transfer, cek, dan giro. Sistem ekonomi dalam budaya masyarakat terjadi pula dalam kegiatan pasar. Pada masyarakat kini, pembeli dan penjual dapat bertransaksi melalui media lain seperti media elektronik atau internet. Nah, anak-anakku, selanjutnya yang keenam yaitu bahasa. Sebelum adanya aksara, masyarakat berkomunikasi dengan bahasa simbol, baik berupa simbol suara, gambar, atau gerakan tubuh. Bahasa merupakan kunci kebudayaan karena menjadi alat komunikasi paling esensial bagi manusia. Tanpa adanya komunikasi, suatu kebudayaan akan sulit tercipta. Ya. Nah, yang ketujuh yaitu kesenian. Bentuk-bentuk kesenian yang berkembang di masyarakat sangat beragam. Dimulai dari seni rupa, seni arsitektur, seni musik, seni tari, hingga seni pertunjukan. Setiap bentuk seni yang lahir di masyarakat mencerminkan ciri khas masyarakat itu sendiri. Kesenian menjadi identitas budaya suatu masyarakat dan menambah keragaman budaya di suatu tempat tertentu. Nah, itu adalah tentang unsur-unsur budaya. Berikutnya adalah fungsi budaya. Ini anak-anakku, yang pertama yaitu mempersatukan masyarakat. Budaya terlahir dari masyarakat dan mewakili realitas serta pemikiran yang berkembang di masyarakat itu sendiri. Budaya sebagai pemersatu masyarakat, salah satunya tercermin dalam masyarakat yang hidup di wilayah agraris. Itu terdapat budaya mengungkapkan rasa syukur masyarakat kepada Tuhan atas hasil panen yang berlimpah. Ungkapan rasa syukur tersebut diwujudkan dalam bentuk upacara adat. Yang kedua, memenuhi kebutuhan masyarakat. Budaya sebagai alat pemenuhan dasar masyarakat dapat dilihat dalam berbagai hal. Contohnya, manusia akan sulit berkomunikasi tanpa bahasa. Padahal komunikasi adalah kebutuhan dasar yang menghubungkan manusia satu sama lain. Nah, yang ketiga yaitu mendorong perubahan dalam masyarakat. Itu fungsi budaya yang ketiga ya, yaitu mendorong perubahan dalam masyarakat. Perubahan dalam masyarakat memerlukan waktu yang cukup panjang dan bertahap. Kondisi tersebut biasanya terjadi pada perubahan yang disengaja atau direncanakan. Namun, ada pula perubahan dalam masyarakat yang berlangsung dalam waktu singkat. Hal tersebut diakibatkan oleh faktor alam, seperti bencana alam. Budaya yang mendorong perubahan dalam masyarakat dapat terjadi dalam berbagai bidang. Dalam bidang ekonomi, mata uang bergeser sistem barter. Dalam bidang transportasi,
perkembangan teknologi membuat transportasi berbasis online. Dampaknya adalah semakin tergesernya transportasi konvensional dan meningkatnya permintaan masyarakat akan ponsel. Nah, dalam bidang kesenian, masyarakat didorong untuk mengembangkan kreativitasnya dalam menciptakan berbagai bentuk dan variasi seni. Seiring berjalannya waktu, manusia semakin tertantang untuk mengeksplorasi jenis seni yang baru. Nah, itu adalah pembelajaran kita untuk unsur-unsur budaya dan fungsi budaya. Mudah-mudahan anak-anakku bisa bermanfaat buat anak-anakku semua. Ya, anak-anakku semoga tetap sehat dan semangat ya kalau kita belajar dari rumah. Terima kasih. Tetap semangat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Selamat datang dan bergabung di pembelajaran dari rumah bersama Ibu Dia. Ibu Dia harap kalian selalu sehat dan tetap semangat walau kita masih belajar dari rumah. Dan tentunya hari ini kita akan membahas materi seni budaya khusus SMK kelas 10. Dan kita ikuti terus ya. Sebelum memulai pelajaran, anak-anakku harus menyiapkan buku dan peralatannya. Dan juga Ibu Dia berharap kalian tetap semangat. Nah, buat anak-anak yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya.